Halo Sobat Muslim yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki yang barokah. Kali ini kami kembali dengan kisah yang penuh berkah dan bermanfaat dari para ulama. Sebelum memulai kisahnya, silahkan subscribe, share dan like channel ini, agar channel ini terus berkembang dan tidak ketinggalan kisah-kisah dari para ulama lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Soleh Ibnu Umar Al-Samarani atau Kiai Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada sekitar tahun 1820 atau 1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, dia acap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Solih Ibnu Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat diselempangkan ke pundak beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Kini, nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kiai Haji Syahid Waturaja, belajar kitab fikih, seperti Fat Al-Qorib, Fat Al-Muin, Minhaj Al-Qawim, dan Syarb Al-Hatib. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati Jawa Tengah yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah, ia belajar beberapa kitab fikih, seperti Fat Al-Qorib, Fat Al-Muin, Minhaj Al-Qawim dan Syarb Al-Hatib. Terdapat catatan bahwa, karena kitab-kitab tersebut bukanlah kelas pengantar, maka mempelajarinya tak pelak membutuhkan waktu relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibnu Asnawi, di Kudus. Daripadanya beliau mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang beliau mendalami nahwu dan sorof dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibn Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaqih Balawi demi mengkritisi kajian Jauhara at-Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Kota Lumpia, Semarang, kitab Masail As-Sitin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, nyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtado pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Soleh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad Ibnu Zaini Dahlan dan Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Sayyid Muhammad Saleh Ibnu Sayyid Abdur Rahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar As-Syami, Syekh Yusuf Al-Misri dan lain-lain. Karena kecerdasan,
kealiman dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Mbah Soleh mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Mbah Soleh kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah airnya. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang, dan karenanya beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Mbah Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya, antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi, dan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Sepulang dari Makkah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren Darat milik mertuanya Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadis, dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris pendiri pesantren Jamsaren Solo, dan Kiai Haji Sya'ban sang ahli ilmu falak yang tersohor, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan Kiai Haji Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini inilah Mbah Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, Raden Ajeng Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan Raden Ajeng Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul atau pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada Raden Ajeng Kartini pada saat dia menikah dengan Raden Mas Joyo Diningrat, seorang Bupati Rembang. Sebagai wali Allah, Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah, makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Mik Hamim Jazuli. Meski meninggal di bulan Ramadan, haul Mbah Soleh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makamnya, yakni di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang. Dikisahkan bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh, dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini Mbah Soleh Darat marah, dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu.
Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Kiai Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Bergota, Semarang, dalam usia 83 tahun. Sampai di sini dulu kisah para ulama kali ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman dan keimanan kalian. Nantikan kisah para ulama lainnya di channel kesayangan Anda ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi YouTube kalian agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.